Baik, anak-anakku sekalian. Selamat pagi semua dan terima kasih telah bertemu dalam pertemuan hari ini. Dan pada hari ini sebelumnya bisa salah satu memimpin doa. Andre bisa memimpin doa? Bisa, Bu. Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Andre telah membuka pertemuan hari ini dengan doa. Nah, sebelumnya pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran mengenai teks prosedur. Nah, di sini Ibu pakai 3.5 dan 4.5. Di sini kompetensi dasar 3.5 ada mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan di 4.5 yaitu ada menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi yang akan Ibu nilai di sini ada ciri umum teks prosedur, ada kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur yang dibaca atau didengar, menentukan jenis teks prosedur. Nah, nanti di pertemuan akhir, dalam 4.5 ini, nanti Ibu minta kalian untuk meringkas urutan isi teks prosedur, menjawab pertanyaan isi yang ada dalam teks prosedur, dan menyimpulkan urutan teks prosedur yang dibaca atau didengar. Nah, sebelumnya, Ibu akan bertanya mengenai teks prosedur. Nah, apakah ada yang tahu mengenai teks prosedur? Saya tahu, Bu. Teks prosedur itu bertujuan untuk membuat langkah-langkah yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sesuatu. Iya, benar sekali Andre. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mari kita akan mendalami secara lebih dalam lagi mengenai materi teks prosedur. Nah, pada pertemuan hari ini ada 4 aspek yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama di sini ada materi teks prosedur, yang kedua ada pemantik pemahaman dengan tayangan video cara membuat suatu makanan, yang ketiga ada tugas secara kelompok, dan terakhir ada refleksi dan kesimpulan mengenai materi pembelajaran. Nah, di sini ada pengertian mengenai teks prosedur. Sebelumnya udah dijelaskan sama Andre tadi apa itu teks prosedur. Nah, di sini pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak lepas dari tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kedua ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, tentunya dalam teks prosedur ini, tentu saja ada tujuan yang otentik dan bermanfaat. Nah, di sini tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca
atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan dan atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya ada jenis teks prosedur. Nah, berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu atau cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Yang kedua, ada teks prosedur untuk memandu cara. Yang ketiga, ada teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, selanjutnya di sini ada struktur teks. Nah, tentunya langkah baiknya jika kita ingin menyusun atau membuat suatu teks prosedur, kita perlu mengerti dan memahami struktur apa saja yang ada dalam teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur di sini, yang pertama ada bagian judul, yang kedua ada pengantar yang menyatakan tujuan penulisan, ketika ada bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur tersebut. Keempat ada langkah atau tahapan-tahapan dengan urutan yang benar. Dan yang terakhir ada bagian simpulan. Nah, pada bagian judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Nah, dapat berupa juga cara melakukan atau melakukan sesuatu. Nah, yang terpenting saat kita ingin membuat teks prosedur, yang utamanya adalah ada judul. Nah, judul itu sangat penting untuk kita memahami dan mengerti apa sih itu teks prosedur. Nah, yang kedua, di sini ada pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, dalam bagian ini dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang ketiga, ada bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Dapat berupa daftar atau rincian yang berupa paragraf. Selanjutnya ada langkah maupun tahapan-tahapan dengan urutan yang benar. Nah, pada bagian ini, tahapan-tahapan yang ditujukan dengan penomoran. Nah, penomoran yang dimaksud ini seperti tahapan 1 itu kita melakukan apa, kedua apa, dan seterusnya tahapan-tahapan yang mungkin untuk membuat atau melakukan sesuatu. Dan terakhir di sini ada bagian simpulan. Nah, di bagian simpulan ini adanya cara membuat penutupan teks prosedur dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebut dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau sinonim, atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukannya. Nah, fungsi dari simpulan ini untuk pembaca atau pemirsa yang ingin menggunakan tahapan-tahapan dari teks prosedur yang telah kita buat. Nah, setidaknya pemirsa atau pembaca ini lebih mudah untuk memahami tujuan teks prosedur yang mungkin mereka akan pakai. Nah, selanjutnya di sini ada unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, mungkin nanti kalian bisa membacanya di tautan yang mungkin saya akan kirimkan materinya, dan mungkin kalian bisa mempelajari mandiri. Di sini ada penggunaan bentuk pasif, penggunaan kriteria atau batasan, dan selanjutnya di sini ada keterangan cara, keterangan alat, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh teks prosedur. Nah, di sini ada cara memainkan angklung. Ini adalah termasuk bagian judulnya, dan ini adalah kata pengantar supaya pembaca atau pemirsa itu mengerti lebih jelas apa teks prosedur yang sedang ia baca. Nah, di sini ada langkah-langkah penomoran yang mungkin sudah sesuai, yang diawali dengan penomoran angka 1. Nah, di sini 1 yaitu angklung dengan selanjutnya dengan cara memegang simpul pertemuan 2 tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah. C dipegang tepat di tengah-tengah.
teks prosedur kurang lebihnya seperti ini. Materi sampaikan ini lebih di sisa ini kalian bisa belajar secara mandiri dan kemudian pertemuan besoknya Ibu akan menjelaskan kembali seputar materi ini dan semoga kalian semua bisa memahami dan bisa mereview jawaban-jawaban yang besok mungkin Ibu tanyakan seputar teks prosedur ini. Nah, untuk pertemuan besoknya, Ibu akan membuat breakout room dan kalian bisa mendiskusikan secara kelompok membuat teks prosedur, baik itu membuat atau melakukan suatu cara tersebut. Baik, sekian dari pertemuan hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Bu.